Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 6, angkatan 2020. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas 4 hidrologi. Saya Dwi Sulistiawati. Saya Reza Laku Al-Fauzi. Saya Sigit Eko Budiarto. Perkenalkan, nama saya Raihan Denarisanda Yunar. Berikut presentasi dari kami. Lengkapilah tabel di bawah ini sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Jawaban merupakan kelompok, tampilan dalam vlog kelompok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Di dalam tanah, air mengalir dalam arah lateral sebagai aliran antara interflow menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan perkolasi atau percolation menuju air tanah. Ditunjukkan dengan huruf H. Kemudian yang kedua, return flow. Aliran yang disadap untuk keperluan irigasi. Sebagian aliran yang tidak dimanfaatkan oleh lahan irigasi kembali ke sungai berupa limpasan dan rembesan. Bertambah berkurang atau tidaknya, aliran akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan penyadapan air di bagian hilir. Return flow ditunjukkan dengan huruf A. Kemudian yang ketiga, overland flow. Overland flow merupakan air hujan yang meninggalkan daerah aliran sungai atau das setelah terjadi hujan, atau disebut sebagai bagian air dari aliran sungai yang terjadi dari hujan neto yang tidak lagi mengalami infiltrasi ke tanah mineral dan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai terdekat, ditunjukkan dengan huruf I. Yang keempat, base flow, ditunjukkan dengan huruf B, yaitu bagian curah hujan yang mengalami infiltrasi dan perkolasi masuk dalam tampungan air, tanah, dan ke alur sungai sebagai rembesan mata air. Yang kelima, interception, ditunjukkan dengan huruf F, yaitu bagian air hujan yang ditahan dan melekat pada tajuk vegetasi, yang mana sebagian akan menguap ke udara atau diserap oleh vegetasi tersebut, dan sebagian air hujan akan menjadi batang dan lolosan tajuk. Yang keenam, draw fall, ditunjukkan dengan huruf J, yaitu air hujan yang tidak langsung jatuh ke bumi, tetapi terhambat oleh dedaunan terlebih dahulu. Stem flow adalah air hujan yang jatuh ke vegetasi dan mengalir melalui batang vegetasi tersebut. Yang ketujuh, precipitation. Proses membentuk air atau salju yaitu padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air walaupun endapan tersebut sebenarnya mempunyai kelarutan sekecil apapun. Ditunjukkan oleh huruf E. 8. Evaporation adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Ditunjukkan oleh huruf D. 9. Transpiration, hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan, ditunjukkan dengan huruf G. Nomor 10. Stream flow, aliran air di aliran sungai dan saluran lainnya dan merupakan elemen utama dari siklus air, merupakan salah satu komponen limpasan air dari daratan ke badan air. Komponen lainnya adalah limpasan permukaan. Ditunjukkan oleh huruf C. 1. Water table, permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer yang ditujukan pada huruf A. 2. Groundwater, air yang terperangkap dalam ruang antar butir mineral pembentukan batuan yang ditujukan pada huruf D. 3. Capillary, sabuk di atas zona salurasi di mana air bawah tanah terangkat melawan gravitasi oleh tegangan permukaan pada lintasan berukuran kapiler yang ditujukan pada huruf B. 4. Variable source area for saturation excess overland flow, kelebihan saluran
saluran aliran darat terjadi ketika tanah menjadi jenuh dan tambahan curah hujan atau irigasi menyebabkan limpasan. Jenis limpasan ini adalah mekanisme utama di balik hidrologi VSA. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang aliran darat berlebih saturasi, mekanisme terjadi dan area yang rentan terhadap saturasi yang ditujukan huruf C. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.